Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam goreng tanpa diungkep yang enak banget, rasanya juicy dan juga enak banget. Sekarang kita siapkan dulu ayamnya. Aku pakai bagian paha ya, tadi aku potong-potong. Karena ayam di sini tuh gendut-gendut banget, jadi tak potong-potong aja. Sekarang kita siapkan bumbu marinasinya. Jadi kita pakai bawang putih, ketumbar, jahe, kunir, dan juga kita pakai kemiri ya. Ini semua bahan kita haluskan. Jangan lupa tambahkan garam. Kita juga akan tambahkan kaldu ayam bubuk. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini kita agak remet-remet, campurkan dengan ayamnya. Agak ditekan-tekan ya supaya nanti bumbunya lebih ngeresep. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga bahan lainnya. Kita mau pakai telur ya. Telur dan juga kita mau pakai tepung tapioka untuk marinasinya. Sekarang kita aduk-aduk lagi, kita campurkan lagi. Biarkan nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Kita marinasi kurang lebih 15-20 menit aja udah cukup. Nah, tadi tak potong-potongnya juga nggak yang gede-gede banget. Jadi nggak perlu lama-lama untuk marinasinya. Kalau misalnya sudah dimarinasi, sekarang mau kita goreng. Nah, cara gorengnya ini penting Flavis, karena ini ayamnya kan nggak kita ungkep dulu, jadi masih mentah. Cara goreng biar nanti matangnya sempurna, juicy dan nggak alot. Ini kita pakai minyaknya tuh yang banyak, jadi nanti ayam itu biar kecemplung gitu, maksudnya kerendam. Terus harus dalam keadaan yang panas masukin ayamnya. Terus gorengnya juga jangan banyak-banyak dulu Flavis, karena api rumahan itu biasanya kan nggak sepanas api kalau orang jualan di luar tuh, kan kompornya gede banget, panas banget. Nah, api kita kan nggak sepanas itu. Jadi begitu kita masukin, kalau misalnya dalam jumlah banyak, suhu panasnya tuh jadi turun drastis. Nah, itu nanti bikin ayamnya tuh jadinya itu malah atos gitu kalau misalnya digoreng terus sampai warna kecoklatan. Beda kalau misalnya kita goreng dikit-dikit aja kayak gini, ini kan panasnya nggak terlalu turun drastis Flavis. Nah, ini bikin ayamnya nanti keset gitu lah, kalau aku bilang kisat gitu. Nah, seperti ini aja, ini sudah mateng. Ini siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini rasanya udah enak, gurih. Senajan nggak diungkep, bumbunya itu bener-bener ngeresep banget. Ini walaupun di luarnya garing kayak gini, dalamnya itu tetap kayak juicy gitu Flavis. Tuh, berarti aku pakai bagian yang paha. Ini dapat kita pakai sambal korek, sambal goreng, sambal terasi, ataupun kalau kita misalnya mau pakai lalapan mentah ya enak banget, lalapan tebusan juga enak banget. Boleh tambahkan tahu tempe goreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep serundeng rempah yang enak banget. Ini kita pakai daging sapi. Ini daging sapi, kalau misalnya ada putih-putihnya kayak gini Flavis, ini dibuang aja karena nanti bikin alot dagingnya. Ini dagingnya mau kita potong tipis-tipis biar nanti cepat empuk ya. Ini aku pakainya daging khas dalam. Flavis bisa juga pakai daging yang bagian lain, cuma nanti kalau bagian lain itu biasanya lebih alot. Kalau khas dalam tuh lebih empuk Flavis. Untuk bumbu serundengnya Flavis, di sini kita pakai lengkuas. Lengkuasnya kita pakai yang muda aja. Kemudian ini mau kita potong-potong supaya nanti lebih gampang pada saat kita cincang. Kita tambahkan lagi serai. Ini serainya juga mau kita potong-potong. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam wadah choppernya. Terus kita akan tambahkan lagi kemiri. Kalau sudah, ini mau kita tutup, terus mau kita giling. Nah, ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu yang basahnya. Kita siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya kita potong-potong. Kemudian tambahkan juga ada bawang putih. Ini juga bahannya mau kita potong-potong. Di sini kita tambahkan lagi kunyit, atau kalau bisa aku bilang tuh kunir. Ini semua bahan kita potong supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya.
Di sini kita akan tambahkan juga ada ketumbar dan sedikit air. Kalau sudah ini mau kita tutup, terus kita haluskan. Nah ini sudah halus, sekarang kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita chopper, kita aduk-aduk, tambahkan juga bumbu yang sudah tadi kita haluskan, bumbu basahnya, kita aduk-aduk, kita tumis sampai nanti bumbunya wangi banget. Kalau sudah wangi, tambahkan godong salam, kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita akan masukkan daging sapinya. Kita aduk-aduk nih, biarkan daging sapinya kita masak dulu dengan bumbu. Jadi airnya nanti belakangan aja. Tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa. Nah serundeng itu kan biasanya identik rasanya itu gurih manis fluffy. Jadi nanti tambahkan gulanya agak banyak aja, nggak apa-apa. Kalau sudah tercampur rata seperti ini dan dagingnya juga sudah berwarna pucat, baru kita akan tambahkan lagi air. Nah ini kita aduk-aduk, kita masak. Pertama-tama pakainya api besar aja. Kalau misalnya nanti sudah mendidih kayak gini, baru nanti kita apinya kita kecilkan. Nah kita masak. Memang masaknya itu pakai waktu yang lama fluffy, biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep, dagingnya juga empuk banget, rasanya juga gurih. Kalau misalnya sudah asat, nanti kita dinginkan dulu, terus nanti pisahkan dagingnya sama bumbu rempah-rempahnya ya. Kalau misalnya Flavis mau langsung maem, bisa digoreng, langsung digoreng maksudnya. Kalau misalnya Flavis mau taruh di kulkas, jadi nanti sewaktu-waktu Flavis mau maem, tinggal goreng, itu juga boleh banget. Cara gorengnya seperti ini Flavis. Kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau goreng dagingnya terlebih dahulu. Nah untuk goreng dagingnya itu hati-hati Flavis, karena dagingnya itu kan agak manis. Dan biasanya kalau manis itu kan digorengnya cepet banget gosong. Jadi apinya kecil aja. Terus nanti gorengnya nggak usah lama-lama, sebentar aja udah cukup, karena dagingnya udah mateng, udah enak, juga udah gurih. Nah kalau warnanya udah seperti ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, dan juga rasanya itu gurih, empuk. Kalau sudah digoreng semuanya, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau goreng lagi bumbu rempahnya atau serundeng rempahnya. Untuk goreng serundeng rempahnya juga apinya nggak usah terlalu besar, tapi supaya nanti matangnya benar-benar merata dan juga nggak cepet gosong. Kalau misalnya nanti warnanya sudah kecoklatan seperti ini Flavis, ini sudah matang. Sekarang kita angkat, kita sisihkan, kita taburin di atas dagingnya seperti ini. Wah ini udah enak banget. Nanti kita maamnya pakai sambal, sambalnya boleh sambal terasi ataupun mau pakai sambal bawang. Pokoknya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan pare yang enak banget. Udah lama kita nggak bikin oseng-oseng pare Flavis. Betul tadi di pasar ada pare yang seger-seger dan gendut-gendut. Terus aku langsung beli. Aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah sekalian untuk lauk malam siang nanti. Sekarang kita siapkan dulu parenya. Kemudian ini mau kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Ini enggak perlu diremut pakai garam Flavis, nanti juga nggak terlalu pahit banget, apalagi kalau pare yang gede-gede gini kan nggak sepahit pare yang kecil-kecil yang hijau itu. Sekarang kita siapkan juga bahan lainnya. Kita mau pakai kecambah dele, ini udah favorit Flavikasi banget, mau dicampur pakai tumisan apa aja rasanya enak. Nah ini kita siapkan juga udang rebon, kita pakai agak banyak biar nanti gurih. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja, pakai yang adanya di rumah aja. Kita pakai cabai. Aku pakai cabenya ada yang merah keriting, terus cabai rawit, ada yang merah dan juga hijau biar nanti tambah pedes. Tambahkan juga bawang merah. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedes, pakai cabai merah keriting aja, cabai rawitnya nggak usah ya.
Kemudian tambahkan juga ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita iris-iris aja. Kalau sudah, di sini kita tambahkan juga tomat. Ini tomatnya dibuang bagian ujungnya, terus kita potong-potong lagi. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi. Tadi agak kelupaan, kita mau pakai laos, salam, dan juga serehnya ya. Kita tumis dulu bawang putih, bawang merahnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan cabenya. Ini semua cabenya kita masukkan. Kita aduk-aduk, kita tumis-tumis lagi sampai nanti benar-benar wangi dan juga ada agak kering ya, baru kita akan masukkan laos, salam, dan juga serehnya. Wah, ini udah kebayang ya aroma wanginya kayak gimana, udah pasti enak banget. Apalagi nanti kita mau pakai udang rebonnya, Flavis. Ini rasanya kalau nggak pakai penyedap rasa pun udah gurih banget. Kalau udangnya udah kegongsong sama bumbu, sekarang kita akan masukkan pareknya. Pareknya masuk, kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan masak dulu sampai nanti pareknya tuh udah setengah mateng. Baru tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa karena rasanya udah gurih karena kita udah pakai bumbunya popok banget. Terus kita tambahkan juga udang rebon, jadi udah gurih banget. Sekarang kita masukkan kecambahnya dan juga tomatnya, kita aduk-aduk. Jadi masaknya udah nggak usah lama-lama, Flavis. Kecambah tuh sebentar banget mateng, jadi masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk, sereng. Udah mateng seperti ini aja. Rasanya udah enak banget, gurih, dan warnanya juga masih cantik, masih hijau royo-royo. Sekarang kita siapkan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep terong sambal bajak yang enak banget. Ini terongnya aku pakai yang hijau. Kalau misalnya Flavis nggak suka, bisa juga pakai yang terong ungu ya. Nah, ini terongnya mau kita potong-potong, kita belah-belah tapi rodok panjang aja kayak gini, Flavis. Kalau semuanya sudah dipotong, ini mau kita sisihkan. Kita rendam dulu di air biar nanti nggak kemelirun warnanya. Kalau sudah, ini mau kita goreng. Nah, biar nanti warnanya tetap cantik, tetap hijau. Cara goreng terongnya itu minyaknya itu agak banyak. Terus harus bener-bener panas banget, Flavis. Jadi nanti bikin terongnya itu jadi tetap hijau dan cantik kayak gini. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Tadi kan nggak sekaligus aku cemplungin, Flavis. Aku goreng aja jadi 2 kali. Ini kita goreng lagi sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Nah, ini Flavis bisa lihat ya, warna terongnya cantik, masih tetap hijau. Ini karena tadi kita pakai minyaknya itu yang benar-benar panas, Flavis. Nah, sekarang kita akan siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai teri. Ini nanti terinya dicuci yang bersih supaya nanti nggak terlalu asin. Kalau sudah ini digoreng, tadi minyaknya tak kurangin aja, Flavis. Karena nanti kalau udah jelantah teri kan nggak bisa dipakai lagi, jadi tak kurangin aja. Kita goreng sampai nanti terinya mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk sambal bajaknya. Kita pakai cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Ini mau kita potek-potek biar nanti lebih gampang untuk di blendernya. Tambahkan kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga terasi. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis pakai minyak bekas goreng terinya tadi biar nanti lebih wangi, lebih harum, dan juga lebih gurih. Kita aduk-aduk. Pokoknya kita akan tumis sampai nanti udah nggak bau langu dan aromanya juga udah wangi banget dan juga sudah berminyak lagi kayak gini, Flavis. Nah, sekarang kita tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak lagi sampai nanti benar-benar tanak.
Setelah sudah tanak, udah gurih, baru sini kita akan masukkan terongnya dan juga teriknya. Nah, kalau terik sama terongnya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, Flavis. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Kalau sudah, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Wah, ini udah siap kita sajikan di meja makan, Flavis. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep baceman yang enak banget. Di sini nanti kita pakai tempe, tahu, dan juga ada telur puyuh ya. Ini baceman cocok banget kalau misalnya Flavis mau dimakan pakai soto untuk lauk tambahan, itu enak banget. Terus juga nasi rames juga enak. Terus kalau misalnya Flavis mau makan pakai jadah panggang juga enak banget. Ini telur puyuhnya tadi sudah tak rebus dulu ya. Terus cari yang masih seger supaya nanti rasanya lebih enak juga lebih gampang untuk dikupasnya. Untuk bumbu halusnya di sini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, ketumbar, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus nih kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kalau misalnya baceman bumbu yang ditumis itu lebih wangi dan juga nanti lebih awet kalau misalnya Flavis mau masak untuk stok di kulkas. Tambahkan juga laos dan juga ada daun salam. Kita tambahkan air, ini aku pakai air panas ya karena supaya cepat mendidih. Tambahkan gula jawa. Cari gula jawanya yang kualitasnya enak Flavis. Kemudian garam, ada kecap, dan juga kita mau pakai asam jawa. Rasanya kalau masak bacem itu nggak perlu pakai penyedap rasa ya. Sekarang kita akan masukkan tempenya, tahunya. Oh ya, kalau baceman itu biasanya memang tahu dan tempe itu gendut-gendut Flavis, karena nanti kita akan masak dalam waktu yang agak lama. Jadi biar nggak cepat hancur, cari tahunya juga yang padat. Nah, kita besarkan dulu apinya. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilin, kita masak dalam waktu yang agak lama. Ini kurang lebih tak rebus selama 2 jam pakai api kecil. Jadi biar nanti bumbunya benar-benar resep banget. Nanti kita tunggu sampai kuahnya agak susut. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini nanti kita angkat, kita dinginkan. Kalau misalnya Flavis mau langsung goreng juga boleh. Atau misalnya nanti Flavis mau simpan dulu di kulkas sewaktu-waktu mama am tinggal goreng ya boleh banget. Nah, untuk gorengnya hati-hati karena baceman itu kan manis. Jadi cepet banget gosong. Jangan lupa harus sering dibalik. Ini sudah selesai kita goreng. Kita tahunya juga goreng. Oh, untuk telur puyuhnya nggak perlu digoreng ya. Biasanya langsung tak tusuk-tusuk aja pakai tusukan sate boleh. Atau misalnya nanti habis di rumah di desa tuh ada belara, itu juga boleh banget diambil lidiknya. Ini sudah, kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah, ini baceman kita sudah jadi. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan lele yang enak banget. Kebetulan akhir ini tuh suami dan anak tuh suka banget makan lele. Jadi sering banget kan aku masak lele akhir-akhir ini. Biar nggak bosen kita bikin menu yang berbeda. Nanti mau kita goreng, terus kita mau bikin sambal brambang asem. Ini lelenya tadi sudah dicuci bersih dan kita siapkan untuk bumbu halusnya. Bumbu halus juga simple sih, cuman ada bawang putih, kemiri, kemudian ada kunir, ketumbar, dan ini tambahkan garam dan sedikit air ya. Nah, sekarang kita akan pakai bumbunya untuk marinasi ikannya. Kalau misalnya Flavis mau pakein penyedap rasa juga boleh. Nah, ini pastikan bumbunya benar-benar tercampur rata. Bagian perut-perutnya juga jangan lupa dimasukin bumbu ya. Nah, ini mau tambahin tepung beras sedikit supaya nanti luarnya itu garing pada saat nanti kita goreng. Kita marinasi selama kurang lebih 15 menit aja udah cukup. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, kita siap untuk menggorengnya. Siapkan wajan. Kita akan pakai minyak yang agak banyak ya. Terus gorengnya juga jangan sekaligus
biar nanti suhu panasnya nggak terlalu turun. Nah, untuk baliknya biasanya cuma 1 kali balik aja Flavis. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, terus aku balik. Kalau misalnya sudah mateng, udah deh kita angkat. Hasilnya seperti ini. Ini udah mateng, luarnya itu garing Flavis, tapi dalamnya tetap lembut. Ini mau kita angkat, terus kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama ya seperti tadi. Dan kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Ini ngomong-ngomong Flavis, tadi wajannya tak ganti karena yang itu agak lengket, jadi aku pakai wajan yang satu lagi. Nah, ini kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, sudah kering, ini kita angkat terus kita balik. Nah, kalau sudah seperti ini sudah mateng, warnanya cantik banget. Aromanya juga wangi banget, rasanya juga gurih banget. Lelenya sudah selesai kita goreng. Sekarang kita mau bikin sambal brambang asem. Ini rasanya enak dan juga seger. Siapkan lombok rawit. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah atau kalau aku bilang itu brambang. Jadi sambal kali ini nggak pakai bawang putih Flavis, cuman pakai bawang merah aja. Dan ini nguleknya juga nggak usah yang terlalu halus banget. Tambahkan garam dan juga sedikit penyedap rasa ya. Nah, kita tambahkan lagi air asam jawa. Kita ulek-ulek lagi. Ini sudah jadi. Kebetulan tadi Flavis aku ngerebus daun ubi atau kalau di tempat fabrikasi ngomongnya godong janggel. Ini rasanya enak banget, kita maem pakai sambal brambang asem, terus sama lele goreng, terus pakai nasi. Wah, ini akan jadi menu yang istimewa banget untuk akhir pekan ini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan liwak tongkol yang enak banget. Ini aku pakainya ikan tongkol yang sudah dipindang Flavis, yang sudah ada rasanya. Flavis juga bisa pakai ikan asap, itu juga enak banget. Nah, ini mau kita potong-potong tapi jangan terlalu kecil, tapi takutnya hancur ya kalau terlalu kecil. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Kita akan siapkan dulu bumbu halusnya. Di sini kita pakai cabai merah keriting. Kemudian tambahkan lagi kencur, jahe, kunir, bawang putih, dan juga kita akan pakai bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, siapkan juga sini kita mau pakai godong melinjo atau daun sok ya. Ini mau kita sobek-sobek aja. Kemudian kita siapkan juga, aku mau pakai tahu yang goreng, tahu coklat goreng ini Flavis. Kemudian kita akan potong-potong. Kalau sudah potong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya kita kasih tepung terigu sedikit ya, tepung beras juga boleh untuk goreng ikan tongkol pindangnya. Dan biasanya kalau goreng-goreng ikan asin, ikan pindang, itu supaya nggak terlalu meletup-meletup, tak taburin terigu, tepung terigu ataupun tepung beras di minyaknya. Ini kalau sudah selesai digoreng, ini mau kita angkat, kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan pakai minyaknya, tapi dikurangin biar nggak kebanyakan untuk numis bumbu halusnya. Kita akan tumis biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan tahunya, aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kemudian di sini kita akan tambahkan santan. Yang aku pakai santannya yang masih seger banget, tapi saya meres sendiri, jadi rasanya itu lebih seger dan ada rasa gurih-gurih manis gimana gitu. Sekarang kita akan masukkan ikan tongkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Untuk garamnya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis, cuma perlu hati-hati karena ikan pindang itu kan dia sudah gurih ya, sudah gurih dan sudah asin, jadi mungkin garamnya jangan terlalu banyak. Baru kita akan masukkan godong melinjonya dan kita akan masak sampai nanti mateng, tanek banget, bumbunya juga udah ngeresep, kuahnya juga sudah rada susut ya. Baru kita sajikan di meja makan.
Wah, ini aroma kencurnya wangi banget, enak banget kita maem pakai nasi, boleh putih ataupun merah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup jagung yang enak banget, yang seger banget, yang pasti nanti anak-anak tuh bakal suka. Sajane ini resepnya resep masakan orang Londo, cuman ini sudah aku belokin untuk yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia deh pokoknya. Dan yang pasti nanti anak-anak akan suka karena kita pakai bahan-bahan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Ini jagung manisnya kita peret. Meretnya 1 kali aja supaya nanti gede-gede. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu sosis. Wah, ini favoritnya anaknya Fluffy Kasih banget nih, sosis ayam. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak punya sosis ayam, bisa juga pakai sosis daging sapi, nggak masalah. Kemudian ini akan kita potong bulat-bulat. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel untuk sayurannya. Fluffy bisa juga tambahkan lagi misalnya kacang polong. Itu juga nanti rasanya akan enak banget. Nah, ini wortelnya aku potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Kalau misalnya Fluffy mau bulat-bulat ya boleh saja, nggak apa-apa. Pokoknya saya Fluffy aja deh. Kemudian kalau sudah selesai dipotong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini sederhana dan yang pasti lidahnya orang Indonesia banget. Di sini ada bawang, ada brambang, ada kemiri dan juga ada merica. Ini mericanya aku pakai yang bulat ya, tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau ada gitu. Kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini langsung kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja supaya nanti supnya itu tidak terlalu berminyak. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum. Jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah kita angkat. Kemudian kita langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan langsung cemplungin jagungnya. Kalau jagungnya nanti sudah mateng, baru kita akan cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, di sini kita tambahkan lagi ada gula, ada garam, ada penyedap. Kemudian nanti kita cemplungin sosisnya. Nah, untuk terakhir kali masukkan daun bawangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja, ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya enak banget dan seger banget. Nah, menu ini cocok banget untuk Fluffy karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk ide menu sahur karena kalau sahur tuh pengennya tuh masakan tuh yang cemplang-cemplung, enak, terus bergizi ya kan. Nah, yang pasti anak-anak biar suka. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung siapkan dengan nasi hangat. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep udang goreng bumbu rempah yang enak banget. Pertama kita siapkan dulu udangnya. Udangnya mau kita bersihkan. Biasanya kalau aku bikin udang goreng sreng atau bumbu rempah kayak gini, ini bagian sungutnya ini mau tak buang, dan juga aku ambil kotoran yang ada di punggungnya gini Fluffies. Nah, seperti ini aja. Jadi biasanya nggak tak kupas kulit, tapi kalau misalnya Fluffies mau buang kepalanya ya boleh. Nah, nanti setelah dicuci bersih hasilnya seperti ini sudah selesai dicuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita siapkan kemirinya agak banyak, bawang putihnya juga, jahe, kunir dan juga ketumbar. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini bumbunya mau dipakai untuk marinasi udangnya. Tambahkan garam. Kalau misalnya kalian pakai penyedap rasa ya boleh, tapi aku rasa karena bumbunya udah, rempahnya udah pepek dan udangnya juga sudah gurih, nggak perlu ditambahkan penyedap rasa lagi. Marinasi selama 15 menit. Kalau sudah mau kita goreng sampai nanti mateng. Udang itu nggak usah lama-lama Fluffies gorengnya, sebentar aja udah mateng kok. Kalau misalnya sudah mateng, warnanya juga sudah seperti ini, udah agak kering, tapi jangan sampai terlalu lama banget Fluffies, nanti malah susut udangnya. Seperti ini aja, ini sudah mateng. Ini kita sisihkan dulu. Nah, itu kan tadi masih ada bekas bumbu remahan-remahannya itu Fluffies, itu kan belum kering. Ini kita goreng. Bila sudah kecoklatan dan sudah kering, ini mau kita angkat. Sekarang kita akan goreng lagi sisanya.
Goreng-gorengnya juga sama seperti tadi, kita aduk-aduk, masaknya nggak usah terlalu lama-lama banget. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan, dan seperti tadi bumbunya itu kan banyak Flavis tadi, bumbu remahannya. Nah, itu kok belum terlalu kering banget, itu biarin dulu, kita goreng dulu. Sementara udahnya kita sisihkan, kita goreng bumbunya sampai nanti mateng dan warnanya juga sudah kecoklatan dan agak kering. Setelah itu baru kita akan angkat. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget Flavis. Kita maem nanti pakai nasi anget. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai sambal, aku punya banyak banget resep sambal Flavis, mulai dari sambal mentah, sambal mateng, yang ada terasinya, atau sambal kencur, itu banyak banget modelnya. Jadi cocok banget untuk maem pakai udang goreng bumbu rempah seperti ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal cumi asin yang enak banget. Kita siapkan cumi asinnya terlebih dahulu ya. Nah, ini supaya nanti ngurangin rasa asinnya, kita siram dan kita rendam pakai air yang mendidih. Kita aduk-aduk, kita rendam dulu selama setengah jam atau sampai nanti dingin. Sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bahan sambalnya. Kita pakai cabai merah keriting. Ini mau kita potek-potek. Kemudian di sini berarti pedes banget. Di sini mau tak tambahin cabai rawitnya yang agak banyak Flavis. Karena enaknya sambal cumi itu yang pedes banget. Tambahkan juga bawang merah, bawang putih. Nah, ini mau kita giling pakai chopper. Kalau sudah selesai digiling, hasilnya seperti ini Flavis. Ini mau kita sisihkan dulu, terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan kemangi biar nanti makin wangi. Tambahkan juga ada pete. Kemudian sekarang kita akan siapkan cuminya. Tadi ini tuh udah aku rendam dan juga sudah dicuci bersih. Hasilnya seperti ini. Sekarang siap kita memasaknya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu cuminya ya. Tambahkan tepung terigu atau tepung beras di dalam minyaknya supaya nanti nggak meletup-meletup pada saat digoreng. Ini mau kita goreng sampai nanti setengah kering, jadi jangan sampai kering banget ya. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah cukup kita goreng, ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Nah, ini minyaknya bekas goreng cuminya mau kita pakai untuk numis bumbu sambalnya. Kita masukkan. Kemudian apinya dikecilin aja, kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti bumbu sambalnya tanek ya. Jangan lupa apinya kecil aja. Nah, di sini kita juga akan tambahkan lagi ada kaldu bubuk, gula dan juga garam. Garamnya sedikit aja karena kan cumi asin itu rasanya udah gurih dan juga sudah asin sedikit walaupun tadi sudah kita rendam dengan air mendidih. Kalau misalnya sambalnya sudah matang, sudah enak, baru kita akan masukkan cuminya yang tadi sudah kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan pete dan juga daun kemanginya. Kita aduk-aduk lagi. Wah, ini aromanya wangi banget Flavis. Masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini rasanya enak, gurih, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget Flavis untuk menu lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng sosis yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Sekarang kita siapkan sosis. Aku pakai sosisnya sosis sapi ya, tapi bisa juga misalnya mau pakai sosis ayam juga boleh. Ini mau kita potong bunder-bunder. Kalau sudah potong-potong, ini mau kita sisihkan, terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita akan tambahkan kubisnya sedikit aja, terus mau kita potong rawis-rawis.
Kalau sudah mau kita sisihkan, kita tambahkan lagi ada wortel. Ini wortelnya mau kita potong tipis-tipis, terus kita potong lagi memanjang. Jadi nanti komplit ya, udah ada sosisnya, terus ada sayur-sayurannya juga. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan juga. Terus kita mau tambahkan juga ada daun bawang biar nanti makin wangi. Ini mau kita potong-potong. Kalau sudah, di sini kita sisihkan, kita tambahkan lagi toge ya, sedikit aja togenya. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita siapkan bawang putih. Bawang putihnya kita geprek, terus kita cincang kasar. Tambahkan juga ada bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai ukuran yang sedang ya. Terus kita potong tipis-tipis. Terus mau kita potong-potong lagi kecil-kecil. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi sambal terasi yang sasetan gini, plus sambal terasi instan. Flavis bisa juga pakai merek yang sesuai dengan seleranya Flavis. Sekarang kita siapkan wajan, kita tumis bawang putih dan juga bawang bombaynya. Biarkan bawang putihnya harum, kemudian baru kita masukkan sayur-sayurannya. Ada kubis dan juga ada wortelnya. Yang lainnya nanti dulu ya. Kemudian kita tambahkan lagi ada telur. Telurnya mau kita orak-arik. Kalau misalnya telur sudah matang, ini mau kita masukkan sosisnya. Sosisnya kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, kita akan campur ratakan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada saus tiram. Kemudian kita tambahkan juga ada kecap manis. Tambahkan juga sambal yang sasetan tadi ya, sambal terasi instan. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru di sini kita akan masukkan togenya. Jangan lupa daun bawangnya juga. Kalau togenya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Nah, sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini mumpung masih panas-panas gini Flavis, ini enak banget mau kita pakai untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.